panen jauh-jauh mana orang di mana di Malangkop guru-guru yang sudah melaksanakan pelatihan ini siap jauh kasihkan mahulan warna redap tuh kudu mahulan ya siap harus siap. Ya, hari persembunyian kan tidak ada dua ya benar sakit lain itu kan nah sukses namanya tapi hebatnya bisa lepatnya sukses nah nurutan tadi sukses ingat sama betos di bejaan terus alhamdulillah sukses saya tak pameran kan lain pameran di alun pameran karya siswa sekarang pamerannya teh karya siswa karya guru dah apalah pokoknya inti nama pameran hasil karya siswa yang didorong oleh kita yang membuat inspirasi nanti untuk yang lain. Tuh, pameran ya alhamdulillah kan pameran itu hasil karya itu bisa produk bisa prestasi bisa hasil pembelajaran bisa yang lainnya. Di sekolah kita nggak sudah aneh kan kemarin tidak belum merdeka boskannya kakeknya sarua itu betul ada itu bukan bapak guru kita dari bapak guru kira nggak kemana gitu pasti menang sih wah hasil karya di lapangan alhamdulillah dipamerkan hari ini itulah bukti kita melangkah ke depan untuk menggali potensi anak didik kita. Alhamdulillah tugas saya bukti karyanya. Ya, nah itu segitu menurutnya. Alhamdulillah intinya kegiatan talkshow dan showcase ini dapat memberikan hasil, dapat memberikan manfaat kepada kita, terutama kepada guru. Ya. Nanti manfaat dari hasil ini kudu aya hasil biji di pageu wawasan kemudian oh kieu gegeprek pegawai di kelas teh nunutan mere tugas ka bro satunya ka murid mere tugas tulis ya bari leos teh bapak hayang dahar bala di jero di mana di kantor oh saya budak receh wawasan seperti itu hilangkan ganti oleh wawasan yang mendidik. Bagaimana cara mendidik yang baik yang sesuai dengan ilmu dan metode. Kemudian hasil yang didapatkan memberikan motivasi. Hari ini keluar ada motivasi untuk kita, untuk guru, untuk kita sebagai guru ada motivasi Pak. Ya, motivasi, dorongan semangat. Ngajar yang bener kayak nama. Bisi datang pengawas, bisi dikeneun. Wah, itu mah goreng kan dorongan ya, dorongan harus datang dari hati, motivasi dari diri, didasari rasa tanggung jawab kepada anak didik kita. Sekarang banyak guru-guru yang malas untuk mengajar. Lu ditanya nanti pikir nanti mengisuk irah sertifikasi cair, gitu lu pikiran nanti. Demikir, kumaha budak isuk pembelajaran supaya menahan budak mengerti. Tuh kan, dipikir nanti duit wae. Jumpa majikan ngaritung lamun nganyuknya. Kan ini paling kira nanti ahli murid besok yang akan kita ajar diberi pendidikan dan pengajaran tidak dipikirkan.
pemikiran itu harus kita hilangkan. Dua, ketika masuk kelas, masuk ke dalam ruangan KBM, semua pemikiran yang tidak berhubungan dengan pendidikan hilang. Nah itu kita motivasi yang baik. Tentunya dari kegiatan ini juga selain tadi membuka wawasan, motivasi juga apa? Kreativitas harus ada. Guru harus memberi kreativitas, mendorong kreativitas siswa. Oh, ya, memang kreativitas kulit teh kudu iya, kudu bener. Mun dihareup aya comro sebenarnya. Ajarkeun tadi comro, kumaha carana aya ulen teh dari nyuweg geus kumaha carana nyepana. Tuh ya. So, itu kudu aneh-aneh, itu kudu anu life skill yang nanti anak memiliki kemampuan untuk hidup nanti. Itu kudu ribuan itu. Juga tentunya kita kegiatan ini menguatkan kolaboratif. Tadi kan ya ada kolaboratif, itu ya kolaborasi. Nah itulah kolaborasi antar kita, antar guru, antar sesama. Itu barangkali akhir kata bisa dilatih ya. Akhir kata mudah-mudahan kegiatan ini workshop dan showcase ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat yang luas untuk sekolah-sekolah kita, yang akhirnya anak didik kita lebih cerdas dan lebih berguna untuk kehidupannya. Itu barangkali ya. Dengan mengucapkan langsung dibuka. Tadi kita kuping. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan talk show dan showcase di pada hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Orwas Kecamatan Tutur Limbangan, Bapak Ujang Jamaluddin SPD yang telah memberikan sambutannya sekaligus secara resmi acara ini dibuka. Baiklah Bapak Ibu beliau tadi menekankan dengan adanya kegiatan showcase dan talk show hari ini, saya begitu excited sekali dengan beliau. Beliau menekankan bahwa kita setelah harapan beliau dan kita semua tentunya setelah acara ini kita akan menambahkan wawasan, mempunyai motivasi intrinsik dari diri sendiri, kemudian kreativitas yang tinggi dan juga bisa mengembangkan kolaborasi. Nah itu pesan beliau. Selanjutnya sebelum kita ke sesi kedua, Bapak Ibu ada sesi foto-foto dulu, dipersilakan foto bersama untuk Bapak di depan di sini Pak. Oh berdiri semua. Untuk tamu undangan dimohon untuk berdiri, kita ada sesi foto terlebih dahulu. Ya, gaya ganti Bapak Ibu semangat. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. Budayot Cenamaka. 1, 2, 3. Oke, kita bikin video Bapak Ibu dengan tagline kita. Masih ingat Bapak Ibu? Berkolaborasi, berkarya, bermanfaat. Siap Bapak Ibu? Oke. PM Lapus Limbangan. Berkolaborasi, berkarya, berdampak. Terima kasih semuanya. Berikan terus. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Alhamdulillah, acara yang pertama pembukaan kita selesai. Untuk menghangatkan suasana hari ini, menambah semangat Bapak Ibu, bagaimana kita adakan dulu ice breaking sebentar ya, untuk
Ibu nanti dipersiapkan untuk sesi kedua dan para narasumber juga untuk bersiap-siap. Silakan kita akan ice breaking dulu Bapak Ibu untuk menghangatkan suasana kita hari ini, menambah semangat kita semua ya. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu, kita bincang-bincang dikit ya Pak ya. PM ini kita sudah melaksanakannya kepala staf dan kepala sekolah dengan para guru-guru. Ya, silakan Bapak Ibu, kita menghangatkan suasana dulu dengan ice breaking yang akan dipandu oleh tim ice breaking. Silakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sekedar di atas, boleh? Ya, semangat tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Apa Bu? Ice breakingnya? Ada sam-sam katanya Bapak Ibu. Kita semua ada guru-guru SD ya di sini, ada yang SMP juga. Siap? Musik. 1, 2, 3. Belum. Oke, Bapak tenang, Pak. Tenang. Yuk, siap.
1989. Pengalaman mengajar dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Organisasi pengurus Warang Kadungora. Ya. Nah, beliau juga salah satu guru yang sangat aktif, Bapak Ibu, penuh prestasi. Meskipun beliau pengalaman mengajarnya cuma mungkin 3-4 tahun ya, Bu. Tetapi wawasan beliau dan terhadap dunia pendidikan itu sangat antusias sekali dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai tenaga pendidik. Ya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau telah dapatkan. Salah satunya adalah mendapatkan peserta terbaik pelatihan coding. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan kepada beliau. Kemudian kita panggilkan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Emma Yuniatri Rahayu SPD. Beliau berasal dari SDN 4 Cibunan, Malambong. Tanggal lahir Garut 26 Juni 1998. Beliau mempunyai pengalaman pelatihan pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris, pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah dasar, workshop guru les bahasa Inggris, kemudian sebagai tim penyusun soal kecamatan. Materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang rencana pembelajaran pada muatan IPAS kelas atas dengan materi makanan. Ya, betul. Beliau juga salah satu guru yang tidak kalah berprestasi, ya, Bu. Ya. Baik, selanjutnya panelis yang ketiga, yaitu Muhammad Lutfi Arifan Husna, SPD. Beliau berasal dari SDN 1 Galih Pakuwon. Sangat masih muda sekali Bapak Ibu, tapi penuh dengan prestasi. Di antaranya kemarin beliau mendapatkan 10 besar dalam acara workshop temu guru ya di Kabupaten Garut. Ya, tepuk tangan kepada Bapak Lutfi. Beliau juga dalam IT-nya tidak diragukan lagi, Bapak Ibu ya. Beliau juga ya bisa dikategorikan mahir lah ya dalam IT, membuat laporan-laporan. Buktinya kemarin beliau menampilkan beberapa PPT yang sangat menarik. Ya. Kita nantikan hasil PPT-nya Bapak Ibu, begitu sangat menarik gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, kita tunggu penampilan beliau dengan judul penerapan model PJDL untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang rantai makanan dalam ekosistem. Baiklah, bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Kita akan menggali beberapa informasi tentang pembelajaran mendalam ini. Apa itu PM? Strateginya apa? Kemudian pendekatan yang dipakainya itu apa? Kemudian beberapa prinsipnya apa? Silahkan Bapak Ibu, kalau penasaran, persiapan pertanyaan terbaiknya bagi ketiga panelis kita hari ini. Ya, siapa? Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah yang para narasumber ini akan menggali tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu tentang rumus pembelajaran mendalam. Mungkin ada sudah yang sebagian mengenal, dan 8-3-3-4. Ya. Yang pertama adalah apa Pak? 8 dimensi profil lulusan. Ya, yang pertama keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, ketiga penalaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 komunikasi. Yang selanjutnya ada 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya. Dan ini akan dilaksanakan melalui pengalaman belajar mendalam, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang satu lagi tentunya ada 4 kerangka pembelajaran mendalam. Praktek pedagogiknya seperti apa, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital, dan terakhir kemitraan pembelajaran. Baiklah Ibu, kita akan simak hari ini. Siap-siap. Oke, Bapak Ibu, insya Allah dalam sesi ini, sesi talk show ini, yang pertama kami akan menampilkan praktik baik ketiga panelis ini, satu orang nanti praktik baiknya apa,
Yang kedua, setelah itu baru kita akan sesi tanya jawab, berbincang-bincang dengan beliau. Kita punya waktu Strategi apa saja? strateginya apa ya, ya. Pembelajaran mendalam ini. Baiklah, bagaimana ini Bapak Ibu hari ini pada saat semua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini yang pertama kita ke panelis ke-1 ya, Ibu Emma. Bapak Ibu, alhamdulillah beliau ini adalah atlet ya, atletnya masih semangat, bugar, cantik, segar. Enak dilihat. Kemudian kami datang Budina, Rupi namanya mau dosen di kelas deh. Gitu. Kecuali kasihan ulangan. Ya Bapak Ibu. Siap. Yang panelis pertama yaitu Emma Yunia Sri Rahayu SPD, betul ya? Betul Ibu. Ya. Kemudian ini judulnya rencana pembelajaran pada muatan IPAS yang kelas atas dengan materi-materi makanan. Betul ya Ibu. Persiapkan nanti insya Allah beliau akan mempresentasikan praktik baiknya. Makanya maka baik Ibu untuk ya langsung saja. Baik, Bapak Ibu siap untuk menyimak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Yus dan Bapak Solim yang saya banggakan. Yang terhormat seluruh peserta PM Lokus Global 9 di Bandung Limbangan, dan yang saya cintai teman-teman semua PM Global 9 ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah yakin, sudah tahu ya pembelajaran dalam itu apa. Tapi di sini saya akan menyampaikan praktik baik yang telah saya pelajari selama 3 bulan, yang telah disebutkan juga oleh Ibu Moderator dan MC. Baik, sebelum saya ke materi itu yang menyampaikan praktik baik saya, di sini saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Emma Yuniati Rahayu. Asal sekolah saya, tempat sekolah pekerja saya di SDN 4 Cibunar, Malang. Ada yang dari Malang di sini ada? Ya, baik. Saya bekerja dari tahun 2020 hingga sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, agar mempersingkat waktu ya, biar tidak lama, langsung saja ke praktik baik pembelajaran mendalam yang saya akan menyampaikannya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau mau melakukan sesuatu atau kegiatan itu pasti kita mengidentifikasi dahulu gitu ya, ada latar belakangnya gitu. Nah, saya di sini gitu ya, di praktik pembelajaran mendalam di sini ada latar belakang ya, latar belakang yang saya alami khususnya di sekolah saya gitu ya, karena di sini saya mengambil topik atau temanya itu IPAS gitu ya, dengan materinya rantai makanan di kelas atas, di kelas 5. Baik, latar belakang di sini itu belum memahami secara mendalam tentang konsep dasar makan dan dimakan. Model pembelajaran yang digunakan cenderung berorientasi pada hasil bukan proses. Pembelajaran masih didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan soal, sementara kegiatan eksploratif, berkolaboratif, dan konseptual masih kurang terapkan. Motivasi belajar yang rendah, ya betul sekali, khususnya di sekolah saya gitu ya, khususnya saya sendiri gitu. Kalau saya datang ke kelas itu, motivasi anak-anak itu tidak bersemangat gitu ya, kadang-kadang melihat saya itu malas gitu. Tapi jadi saya kemarin juga dapat ilmu baru gitu ya setelah mengikuti pembelajaran mendalam ini ya. Terima kasih Bapak Fasilitator, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh saya sangat bermanfaat ya. Baik ya, jadi asalnya itu motivasinya itu berkurang, tapi setelah saya mengikuti pembelajaran mendalam di sini, jadi saya tahu bagaimana meningkatkan motivasi siswa tersebut biar tidak malas-malasan gitu. Nah, kadang-kadang juga siswa-siswa di sini itu apa ya, yang
saya sendiri itu menggunakan metode ceramah. Kadang anak-anak ngantuk, banyak ngobrol gitu ya, tapi di sini banyak ilmu lagi yang didapat setelah mengikuti pembelajaran mendalam gitu. Jadi tidak hanya metode ceramah saja gitu ya guru itu gitu. Baik, selanjutnya ada tujuannya gitu ya. Tujuannya di sini itu next ya, tujuannya mampu ya, tujuannya itu. Nah, tujuan di sini tujuan untuk peserta didik kan asalnya gitu ya. Asalnya siswa atau murid-murid di situ ya, di kelas saya itu belum mengetahui konsep rantai makanan ya, belum mengetahui konsep rantai makanan. Nah, jadi ya di sini gitu ya, menggunakan pembelajaran mendalam ini gitu ya, agar supaya gitu murid-murid tersebut bisa mengetahui konsep atau urutan rantai makanan dari produsen sampai pengurang. Baik ya. Next Bu, langsung ke situasi ya, di situasi ya. Oke, di situasinya ya. Nah di sini situasinya itu teacher center gitu ya. Sebelum saya mengikuti pelatihan pembelajaran ini masih teacher center. Jadi yang menguasainya itu gitu, yang berpusatnya itu pada guru. Seharusnya itu di apa? Di student centernya gitu. Baik. Nah murid-murid ini ya masih terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru belum mampu memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi peserta didik gitu ya. Guru masih belum bisa menguasai konsep pembelajaran yang rendah ya. Khususnya saya sendiri gitu ya, karena perkembangan zaman gitu ya, saat itu gitu mungkin gitu tadi ya di awal kurangnya motivasi gitu ya, mungkin media yang saya gunakan itu masih rendah gitu ya. Padahal sekarang itu banyak fitur-fitur ya, yang bisa gitu ya, bisa bikin semangat murid-murid gitu ya. Karena apa Bapak Ibu di sini semuanya ya, bahwa kita itu harus mengikuti gitu ya, mengikuti aturan-aturan gitu, mengikuti aturan-aturan dari pemerintah bahwasanya ada pembelajaran mendalam ini gitu ya. Mungkin menurut saya itu tidak mudah gitu ya, sulit ini, tapi saya punya prinsip pamit masakan tapi luar biasa gitu ya Ibu Bapak. Jadi abi maksakan mencari menggali ilmu-ilmu yang didapat. Nah khususnya saya mengikuti pembelajaran mendalam ini, dan alhamdulillah sekolah saya itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran mendalam ini. Baik, next. Selanjutnya tujuan dan harapan. Yang ini tujuan dan harapannya membuat pembelajaran yang bermakna, mengembangkan kompetensi utuh, pengetahuan, keterampilan dan sikap, menumbuhkan karakter dan dimensi profil urusan guru menjadi fasilitator sejati. Ya baik, di sini menumbuhkan karakter dan dimensi profil urusan itu yang paling sulit ya, menumbuhkan karakter. Karena kalau mengajar itu sebetulnya gampang ya Ibu Bapak, tinggal diperlihatkan saja link YouTube-nya. Coba ini kalian lihat gitu, ini nonton gitu ya, tonton gitu. Tapi yang susah itu menumbuhkan karakternya gitu ya. Nah di sini gitu ya, saya gitu ya awalnya mengajar itu tidak menggunakan konsep pembelajaran mendalam. Tapi nah ini yang pertama saya lakukan ini di tanggal tadi sudah dijelaskan ya, di tanggal 25 September ya, ini pertemuan awal gitu ya. Lalu setelah pertemuan awal diharuskan gitu ya, ditugaskan untuk pengibasan ke teman sejawat, dan alhamdulillah di tanggal 7 Oktober saya melakukan pengibasan dengan teman sejawat dan dihadiri juga oleh ibu kepala sekolah saya gitu. Nah di situ saya berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah gitu, mau seperti apa gitu, dan alhamdulillah dari pengibasan tersebut guru
bagus-bagus gitu ya, kita bisa melihat contoh-contohnya juga di sosial media. Nah tadi kan suasananya itu atau motivasinya kurang, tapi setelah saya melakukan pembahasan gitu ya, nah saya mencoba mengajar nih gitu di sekolah saya gitu, praktik belajar dan menggunakan ini gitu ya, pendekatan pembelajarannya, berkesadarannya ada, menggembirakannya ada, dan bermakna juga gitu ya. Baik, hasil dan dampak ya tentu sekali ada hasil dan dampak yang dari saya melakukan pembelajaran mendalam seperti ini gitu. Hasil dan dampaknya bagi guru, bagi teman sejawat, dan bagi kepala sekolah, khususnya untuk diri saya sendiri gitu ya. Jadi menjadi fasilitator yang sejati untuk murid bisa lebih kritis, kolaboratif, dan percaya diri. Nah, kepala sekolah, budaya sekolah lebih hidup, lebih kolaboratif, menuntut untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Siapa yang punya murid atau teman ikut boleh ya, karena waktu ya ibu bapak kalau misalkan mau lebih lanjut ya kita sharing-sharing di luar acara ini saja gitu ya, saya kebut saja ya. Oke, tantangannya waktu kolaborasi, komunikasi antar murid, peran guru, konsistensi, rencana tindak lanjut, praktik baik tidak hanya internal sekolah tapi juga eksternal seperti komunitas belajar maupun KKG, melakukan kerjasama dengan melibatkan orang tua maupun stakeholder yang terkait. Jadi saya tidak hanya di praktik pembelajaran mendalam ini gitu ya, menggunakan penerapan tapi di kehidupan ya di kehidupan sehari-hari di hari selanjutnya juga gitu ya, saya mencoba untuk menerapkannya gitu. Jadi tidak hanya di video saja ya, ini di dokumentasinya pada saat saya praktik mengajar. Oke, ini ada pesan dan ajakannya dari saya ibu bapak semua. Pendidikan bukan soal seberapa banyak kita mengajar, tapi seberapa jauh kita menuntun anak menemukan makna. Mari terus belajar dan berbenah, karena dari guru yang mau belajar lahir murid yang mencintai belajar. Mungkin itu dari saya. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali luar biasa. Ngomong-ngomong Pak, ini kayaknya Bu Emma kecapean ya, haus kali ya. Tapi ini pada kemana nih? Ya Ibu asal haus nih Bu Emma ya, panas ini ya panggung ini mudah-mudahan nanti ada yang ini ya ke sini ya, ada yang bom ya. Kode ini ya Bu, kode kerasnya, kode registrasi. Kalau doa Ibu kalau doa kalau doa. Ya. Aduh, baik kan rumahnya tadi ngantusan wae hujan atau di rumah jadi terus di wae ya cincin aja. Oh ini aduh lagi sekir isi alhamdulillah. Maka itu Bapak Ibu penampilan yang pertama dari Ibu guru hebat kita dari Bu Emma ya, yang insya Allah nanti selanjutnya kita akan menginjak kepada panelis yang kedua. Siapa Pak? Panelis yang kedua ini paling jauh mungkin ya. Jauh? Paling jauh dari Lampus atau paling dekat? Paling jauh. Di sini ada paling ceria beliau. Pak Muhammad Lutfi ya. Ini dulu Pak siapa? Mohon maaf. Fitri. Mohon maaf. Ibu Fitri Nuansa SPD. Dengan judul apa Bu? Judulnya? Gamifikasi pembelajaran. Nah, ini Bagaimana Ibu judulnya. sehat? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah siapkah Ibu? Siap, tidak siap harus sehat. Ya, silakan Bu untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ceria, semangat seperti baju saya hari ini. Bu Fitri ini ada Pak langsung terima kasih Bapak nanti kita tadi Hatur nuhun
Bapak Ibu mangga bilih kehabisan persiapan. Ada Pak, tolong Bapak. Mangga Bu Fitri dilajeng. Bapak Ibu hadirin sekalian dengan seperti yang sudah tadi disampaikan oleh rekan-rekan moderator, bahwasanya saya pengalaman mengajarnya baru dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, pengalaman saya jauh kurang sekali. Maka dari itu saya bersemangat selalu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan cara mengajar saya maupun kemampuan saya dalam bidang pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada BPGTK Jawa Barat, fasilitator, dan juga kepada Kepala Sekolah SD Anissa yang memberikan saya wadah untuk melakukan pelatihan ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan praktik baik yang akan saya sampaikan hari ini berjudul gamifikasi deep learning pada pembelajaran matematika di kelas 6. Karena saya mengajar di kelas 6, jadi praktik baik yang akan saya bagikan itu seputar materi kelas 6. Kebetulan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang pelajaran matematika. Nah, kenapa saya mengambil materi praktik baik ini? Karena mungkin bukan hanya di sekolah saya saja ya Pak Bu, anak-anak menganggap matematika itu suatu pelajaran yang sulit, membosankan, tidak menyenangkan, sehingga mereka masih menganggap matematika itu suatu yang menakutkan. Jadi sejak mau belajar matematika, nah hari ini kita belajar matematika, gitu ya. Jadi kayak malas. Karena apa mungkin? Alasannya karena mungkin pembelajaran yang kita berikan, metode, strategi yang kita gunakan masih konvensional, masih tradisional. Nah, sedangkan yang kita ajar sekarang adalah game alpha, ya Pak Bu. Jadi yang latar belakangi saya membuat praktik baik ini salah satunya itu. Selanjutnya saya ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan membuat siswa merasa berhasil, sehingga ketika mereka begini, jadi kenalah aha momen. Itu yang ingin saya hadirkan di pembelajaran di kelas saya khususnya. Mengapa gamifikasi? Kenapa Bu mengambil tema gamifikasi? Karena seperti yang kita tahu, Gen Z, Gen Alpha itu selalu merasa ketergantungan atau menarik jika sesuatu berhubungan dengan kesukaan mereka, yaitu game, permainan. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang mabar, yuk mabar. Nah, kita sebagai guru pun harus update, ya. Jadi saya mengaitkan pembelajaran dengan gamifikasi, sesuatu yang disukai, disenangi oleh anak-anak yang kita didik. Nah, di sini jelas sekali saya menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Model pembelajaran yang saya gunakan itu PBL. Nah, strateginya ini gamifikasi. Strateginya gamifikasi di mana dalam menjelaskan, dalam memberikan materi tentang rasio ini, saya membuat suasana seolah-olah kita itu sedang berada di dalam game. Saya membuat game board, yaitu peta yang terdiri dari 4 distrik. Setiap distrik itu ada misinya. Kalau anak ingin naik level, mereka harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. XP-nya, poinnya harus memenuhi. Kalau belum memenuhi, mereka tidak bisa naik level. Jadi kalau mereka ingin naik level, mereka harus benar mengisi setiap poin dari misi yang saya berikan. Jadi di sini struktur gamenya ada 4 level ya. Level pertama menemukan perbandingan, kedua menentukan rasio setara, selanjutnya tantangan kontekstual, dan keempat master rasio. Jadi di sini
ini dokumentasi levelnya ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Perubahan perilaku dampak dari setelah melakukan pembelajaran dengan gamifikasi ini. Pertama, dari anak yang takut matematika menjadi bersemangat setiap kali kita akan belajar. Malah mereka lagi, ayo bermain game lagi, ayo bermain game lagi. Padahal sebenarnya bukan cuma game biasa, tapi game pembelajaran. Siswa lebih cepat memahami rasio, konsep menjadi konkret dan mudah diingat. Ada peningkatan signifikan pada hasil latihan. Suasana kelas pun positif dan menjadi menyenangkan. Sesuai dengan ruhnya PM, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Mengapa saya membagikan praktik baik ini kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini? Pertama, praktik baik ini, gamifikasi ini mudah dimodifikasi untuk pelajaran apapun. Kalau saya pelajaran matematika, Bapak dan Ibu boleh modifikasi untuk pelajaran bahasa Indonesia, PKN maupun yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau misalnya terkendala sarana dan prasarana, di sekolah saya itu internetnya susah, laptopnya kurang, Bapak Ibu bisa menggunakan metode unplug. Kalau dalam coding itu ada unplug dan unplug. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan offline. Nah, ini menggunakan kartu dan papan misi. Ini cocok untuk kelas besar dan kecil ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih dalam Bapak dan Ibu bisa nanti tanya-tanya di showcase kelompok kami. Di sana penuh dengan gamifikasi dari pembelajaran. Ada ular tangga, ada chit-chat, ada monopoli juga, dan lain sebagainya. Silakan nanti berkunjung Bapak Ibu ke showcase kelompok 2 ya. Terakhir, boleh saya seperti Bapak Kepala PGRI tadi ada pantun, boleh Pak Bu? Boleh ya? Boleh. Nah, air mengalir dari perbukitan, jernih tenang menyejukkan suasana. Gamifikasi bukan sekedar permainan, tapi cara membuat anak cinta matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Ini dari judulnya saja Sudah kenal ya. Gamifikasi coba. Game ya. Lagi seru-serunya main game. Main game ini dikasih Usia anak-anak kalau dikasih game bisa antem. Ini diaplikasikan ke dalam pembelajaran. pelajaran. Ya, pelajaran apa Bu tadi? Matematika ya. Kalau saya pembelajaran matematika, kalau Bapak Ibu boleh modifikasi ke pembelajaran yang lain. Yang mungkin dianggap sebagai hal yang mengerikan pelajaran matematika ya, termasuk saya. Biasanya anak-anak kalau dalam matematika takut, siul, susah. Padahal tidak, menyenangkan. Kalau pakai Ya, kalau kita hafal strateginya, kita bisa menggali strateginya. Insya Allah anak-anak akan menyukai pembelajaran. Bapak Ibu siap-siap nanti untuk bertanya kepada narasumber kita. Nah, untuk menghangatkan suasana, biar ini Bapak Ibu kita dingin-dingin anak-anak begini. Bagaimana kalau kita goyang-goyang dulu nanti ini? Ada goyang-goyang, Bu. Tampilan dari salah satu peserta pelatihan pembelajaran matematika. Yaitu kita tampilin, kita tampilin Burani. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati sambil menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Kita akan refresh dulu ya dengan penampilan salah seorang peserta pelatihan. Silakan Ibu Burani yang Bapak Ibu kalau mau yang goyang apa enggak ya. Oke, silakan dingin, tidak panas lagi suasananya. Mari kita dinginkan bersama-sama Bapak Ibu dengan lagu Buih Permadani. Asik. Ya, siap. Mari, mau ada yang duet? Padahal dari ke depan padahal Kita nyanyi bersama-sama untuk menghangatkan
Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, khususnya Dewan Perselimbangan yang saya hormati, tentunya ini kesempatan bagi saya yang luar biasa gitu, untuk pengalaman pertama dalam mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dan alhamdulillah bisa diterapkan juga di sekolah saya, yaitu Sekolah SDN 1 dari Pakuan. Sebelumnya disclaimer dulu, praktek baik yang saya atau Ibu Emma tadi dan Bu Fitri lakukan mungkin bisa sukses di sekolah kami, tetapi bisa juga di Bapak Ibu belum tentu dengan keadaan siswanya, tetapi bisa lebih baik atau lebih bagus dari kami. Itu sesuai dengan keadaan dan siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena itu praktek baik yang saya lakukan ini tentang hampir sama dengan praktek baik yang Ibu Emma lakukan. Tetapi di sini saya menggunakan model pembelajaran. Salah satunya model pembelajaran PJBL atau project untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang rantai makanan dalam ekosistem. Lanjut. Nah, situasi di sekolah saya tentunya ada kesulitan dalam memahami konsep hubungan rantai makanan, sehingga dibuatlah praktek baik ini membuat diorama atau 3 dimensi rantai makanan yang mudah untuk siswa pahami. Yang kedua, pembelajaran sebelumnya terlalu tekstual dan ceramah, sehingga siswa kurang antusias dan sulit membayangkan proses rantai makanan. Yang ketiga, hasil evaluasi menunjukkan hanya 58% siswa mencapai KKM pada materi rantai makanan. Yang keempat, siswa cenderung menghafal urutan produsen, konsumen, dekomposer tanpa memahami hubungan ekologis secara mendalam. Yang kelima, tingkat keaktifan siswa rendah, hanya 35% yang aktif bertanya dan berpendapat. Dan tadi biasa pembelajaran ceramah itu pasti seperti itu. Dibutuhkan inovasi pembelajaran yang lebih aktif, visual dan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep rantai makanan dalam ekosistem, meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan siswa meliputi kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis, dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi rantai makanan. Tantangan yang saya hadapi dalam membuat rantai makanan ini yaitu ada kendala dalam waktu terbatas. Solusi yang saya lakukan yaitu praktik dalam 2 pertemuan, 1 pertemuan untuk memahami konsep dan pertemuan satunya lagi untuk mengaplikasi tentang membuat proyek diorama. Yang kedua, perbedaan kemampuan siswa. Ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu memberikan peran spesifik kepada setiap peserta didik. Ada yang bagian menempel, ada yang mendesain, menggunting, sehingga semua siswa itu aktif berkolaborasi. Ketiga, ketersediaan bahan. Solusi yang saya berikan itu disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, tantangannya keterampilan motorik halus. Beberapa siswa kesulitan membuat model hewan atau tumbuhan. Solusinya juga memberikan alternatif menggunakan gambar brainboard yang dibutik dan dipindahkan. Lanjut. Nah, aksi yang saya lakukan dalam pembelajaran ini, yang dalam proses memahami ada pembelajaran interaktif tentang konsep rantai makanan, produsen, konsumen, tingkat 1, 2, dan 3, dan dekomposer. Diskusi kelompok tentang berbagai ekosistem hutan, padang rumput, dan laut. Setiap kelompok memilih ekosistem dan menyusun
menyusun minimal 1 rantai makanan. Nah, dalam proses mengaplikasi, setiap siswa, setiap kelompok membuat diorama rantai makanan sesuai desain yang telah direncanakan atau yang dibeli. Membuat latar belakang ekosistem, ada yang gunting model makhluk hidup hasil breakout, menambahkan panah penanda alur rantai makanan, dan guru berpremolini untuk membimbing apabila ada siswa yang kesulitan. Dan pada tahap refleksi, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya dan menjelaskan alur rantai makanan. Diskusi kelas tentang apa yang terjadi jika ada satu komponen yang hilang, kemudian menghubungkan beberapa rantai makanan menjadi konsep jaring-jaring makanan. Nah, inilah hasil yang setelah pembelajaran dalam diterapkan, ada satu peningkatan hasil belajar siswa yang tadinya tidak memahami dan sekarang sudah memahami. Dalam proses nilai rata-rata juga dari 70 menjadi 80. Kedua, ada peningkatan keterlibatan siswa. Siswa lebih antusias, saling berkolaborasi bersama, saling memecahkan masalah. Kemudian ada 3, pengembangan keterampilan. Ada kreativitas dalam membuat diorama, kolaborasi, komunikasi, dan berkomunikasi. Dampaknya, 1, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menganalisis dan mengevaluasi. 2, siswa lebih peduli terhadap keseimbangan alam dan pentingnya setiap makhluk hidup. Dan 3, tumbuh rasa ingin tahu tentang rantai makanan di berbagai ekosistem. Nah, inilah hasil proyek yang saya lakukan, praktek yang saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 5, membuat proyek diorama ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ekosistem padang. Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di kelompok 1 sudah ada, bisa ada yang mau dipertanyakan nanti. Lanjut ke sini. Dan juga ada dokumentasi kegiatan pada saat membuat proyek, presentasi, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu hasil praktek baik yang saya terapkan di kelas 5. Bu moderator sudah ya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah penampilan dari Bapak Lutfi, ya Pak Lutfi, tentang apa pembelajaran rantai makanan, tetapi ini hasilnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat Bapak Ibu bahwa pembelajaran diorama yang tadinya ekosistem laut bisa makan banget jauh nih kalau pembelajaran itu supaya kontekstual. Nah, salah satunya dengan membuat diorama atau menampilkan video pembelajaran supaya menjadi lebih kontekstual. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kami hadirkan ketika narasumber tadi ya Pak ya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian, silakan untuk dipersiapkan. Tapi sebelumnya Pak, ada pertanyaan ini dari kami untuk Bapak Ibu bertiga sebelum kita akan audience. Nah, di sini saya penasaran nih, bagaimana situasi di kelas Bapak Ibu yang sekarang pegang gitu ya, sebelum pembelajaran mendalam ini dilakukan, sehingga atau praktik baik ini dilakukan sehingga Bapak Ibu apa namanya merasa adanya perubahan itu Pak. Silakan, boleh dari siapa dulu ya untuk menjawab. Mungkin kalau saya sendiri, suasana di kelas saya itu sebelumnya kurang kondusif ya, jadi anak-anak itu memang benar-benar aktif, sedangkan pembelajaran tidak tersampaikan karena keaktifan mereka. Bisa dibayangkan anak-anak remaja, ya anak remaja kelas 6 yang semangatnya menggebu-gebu. Makanya saya berpikir bagaimana caranya nih aktifnya mereka ini tetap belajar, ada hasilnya. Jadi saya membuat pembelajaran seperti tadi, strategi gamifikasi yang dimana mereka kembali sana lari sini mengejar poin, mengerjakan soal begitu. Dari kelas saya itu awalnya ya tidak ini ya Bu, tidak kondusif, sekarang menjadi kondusif yang terarah.
Lalu bagaimana Pak untuk menambahkan silakan? Pengalaman tadi ya Pak, sebelum penerapan pembelajaran mendadak di kelas 5 khususnya yang saya ampu, pembelajaran seperti biasanya pada umumnya siswa duduk datang ke kelas, kemudian mendengarkan, mencatat, mengerjakan tugas. Itu memang terlihat hasil penilaian memang sebagian siswa meningkat atau rata-rata di atas KKM. Akan tetapi di situ mungkin kurangnya pengembangan keterampilan Skillnya ya Pak ya. Iya, sehingga ya itulah perubahan yang saya lakukan setelah belajar mendalam, meningkatkan juga perkembangan keterampilannya dari ketika yang saya terapkan dalam pembelajaran PJBL buat proyek ada keterampilan kolaborasi, kemudian meningkatkan komunikasi dan berpikir kritis sehingga Jadi ada dimensi profil iya, misalnya gitu ya. jadi setelah belajar dalam ini, alhamdulillah kita antusias yang tadi pasif siswa itu sekarang hampir terlibat di semua di dalam kelas. Itu demikian. Ya betul ya, karena sudah manusia terhadap murid-murid ya, jadi betul sekali gitu ya, PJBL itu sangat bermanfaat gitu, ada proyeknya, ada hasilnya, jadi motivasi belajar siswanya itu gitu ya bertambah gitu ya, ada motivasi belajarnya gitu, jadi datang ke sekolah itu tidak tidak sia-sia gitu ya, ada ilmu yang didapatkannya, ada proyek yang didapatkannya juga gitu, jadi siswa lebih berpikir kritis dan yang paling penting itu percaya dirinya Bu ya Pak, percaya dirinya itu yang paling penting gitu. Jadi saya setelah mengikuti pelatihan ini gitu, untuk saya sendiri gitu, khususnya saya sendiri gitu, jadi ya termotivasi gitu, senang gitu ya. Apakah prinsip PI-nya ada Bu? Ada, masih ada kesadarannya gitu ya, jauh gitu ya, menggembirakan gitu ya. Pasti kan kalau misalkan kita itu bawa ya Pak, jadi antusias anak-anak itu gitu ya, jadi kita ditumpuk iya anaknya bebas. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu ya Pak ya. Dikasih kesempatan untuk menyampaikan mungkin 2 pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan perkenalkan nama dan instansi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Aten Alhamdulillah dari SDN 1 Cidolan yang alhamdulillah merupakan saudara kota Bandung yang punya pratama. Ya, mungkin setelah saya menyimak dari beberapa sumber yang luar biasa, menyimak tadi pembelajarannya tentang IPA itu rantai makanan, 2 orang ya, yang satu pembelajaran matematika. Ini lebih menekankan pada proses pembelajaran menyenangkannya. Cuma kenyataan di lapangan, anak itu dituntut pemahaman lebih ke hafalan. Contoh, sekarang belajar menyenangkan, tapi ketika datang soal yang ada hanya pengetahuan. Kemudian pembelajaran itu biasanya jadi contoh, biasanya IPA dan matematika. Tapi ketika bahasa Indonesia, IPS tidak pernah terungkap. Dari dulu, ya. Maaf, saya dengan Pak Soni mungkin bersama-sama di mentor, sama seperti ini. Tapi contohnya pasti example-nya di IPA dan matematika. Ketika IPS bagaimana, ketika bahasa Indonesia bagaimana. Nah itu. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara pembelajaran ini dengan nanti hasil sesuai dengan soal yang ada. Karena kenyataan di lapangan proses pembelajaran ini tidak berdampak pada pengetahuan yang harus didapatkan ketika mengerjakan soal. Karena nilai rapor itu bukan berdasarkan pembelajaran yang menyenangkannya, tapi hasilnya bagaimana. Karena
di masyarakat sekarang ini masih awam ya, anak itu lebih dominannya ke hasil. Nah ya, emang tidak boleh seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Yang ditanyakan orang tua saya, orang tuanya, berapa rating anak saya, meskipun tidak pakai rating. Nah bagaimana dengan mensiasati hal tersebut, kemudian terutama tadi dengan materi seperti bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesia apa? Ketika ada persoalan yang ditanyakan, topik utama dalam paragraf pasti seperti itu. Dari kelas berapa? Dan tidak dipelajari sama sekali, tapi yang muncul ya seperti itu. IPS kata gurunya tidak perlu menghafal tanggal dan tahun. Kenyataannya yang muncul apa di IPS? Tanggal dan tahun. Nah, bagaimana cara mensiasati hal seperti itu selain dari materi matematika dan dari IPA? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Atep. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita satu pertanyaan langsung dijawab Bapak Ibu ya. Nanti dilemparkan lagi. Bagaimana ini Bapak Ibu narasumber? Tadi pertanyaannya katanya kita ini dituntut anak itu hanya tadi Bapak Ibu menyampaikan hanya dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, sementara di akhir nanti ada penilaiannya itu hanya berupa pengetahuan kognitifnya saja yang tidak afektif dan lain sebagainya. Yang dicontohkan oleh Bapak Ibu matematika dengan IPA. Nah bagaimana dengan misalnya bahasa Indonesia yang di situ dituntut untuk menjawab pertanyaan berupa hafalan gitu ya Pak ya, mungkin itu, dan untuk nanti nilainya di rapat itu seperti apa dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, siapa di sini yang bersedia untuk menjawab? Saya ya. Bapak lucu curhat. Kami ya Pak ya, Bapak Ibu itu sebenarnya permasalahan kita semua, bukan cuma di sekolah Bapak, tapi di sekolah kami pun seperti itu. Ini salah satu strategi Pak dalam mengatasi pembelajaran yang tidak kondusif di kelas. Jadi sebenarnya kami tidak selalu bermain seperti itu di kelas ya. Jadi itu untuk memacu, menstimulus anak untuk menyukai pembelajarannya dulu. Kalau kita misalnya suka sama orangnya, sama pelajarannya, itu akan digali apapun tentang hal itu. Misalnya saya suka dengan Palu ini, karena lagi Palu akan saya cari tahu sampai kesukaannya apa begitu pun kita pembelajaran. Di PM ini kita sangat menghargai proses anak dalam mencari, dalam menemukan jawaban sendiri. Bapak Ibu kalau misalnya anak mencari jawaban sendiri itu akan mudah diingat dan melekat. Beda dengan kita yang memberikan, mendikte, menceramahi. Ya, jadi mungkin yang kami lakukan di kelas di sekolah kami itu seperti itu. Karena ini merupakan masalah kita semua, bukan cuma di sekolah Bapak, tapi di sekolah kami pun seperti itu. Mungkin mensiasatinya seperti itu. Jadi kita tidak selalu bermain. Misalnya pembelajaran awal ini kita bermain seperti saya tadi gamifikasi. Saya bermain di pertemuan selanjutnya saya tidak bermain di. Jadi anak penasaran, kapan bermain gini? Oke, kita kerjakan dulu ini, kita mencari tahu soal ini dulu apa artinya, apa kapan dibuatnya, kapan tanggalnya atau apa. Jadi mungkin ini ya Pak ya, bagaimana strategi saya sebagai ibu. Tapi bukan hanya di pelajaran matematika atau IPA saja. Saya waktu menjadi guru model pun saya di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menulis surat untuk masa depan. Ini cuma bagaimana cara kita mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bukan hanya bermain tapi bermakna juga. Begitu Bapak. Ya baik, izin menambahkan Bapak ya. Jadi di pembelajaran mendalam ini gitu ya, penilaian itu tidak hanya di akhir, tapi di proses di penilaian formatif. Jadi di pembelajaran mendalam menekankan ke penilaian formatif dan sumatif. Mungkin itu Bapak. Mungkin itu jawaban dari beliau-beliau. Yang pertama dari Bu Fitri, bagaimana caranya dulu mencintai mata pelajarannya terlebih dahulu sehingga mereka akan menggali sendiri apa yang mereka ingin tahu gitu ya Pak. Kemudian dari Bu Emma, beliau
mungkin itu yang disampaikan oleh Ibu Emma. Mudah-mudahan Bapak tidak puas, karena kalau puas tidak akan menggali lagi. Kalau tidak puas, insya Allah kita akan menggali bersama-sama lagi ya Pak. Berikan fokus pada Pak Aten, dan insya Allah mohon kepada panitia untuk memberikan door prize kepada Pak Aten yang sudah memberikan pertanyaan. Iya, untuk itu saya mohon maaf membatasi satu pertanyaan lagi. Bapak boleh? Iya, terima kasih Pak. Kita punya waktu 5 menit lagi Pak, berhubungan dengan ada satu acara lagi ya, yaitu showcase, dan saya membatasi satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya boleh Bu, silakan. Bapak yang pertama Pak. Siapa? Pak Dada. Oh karena tadi Bapak, mohon maaf sekarang Ibu Pak, supaya hadir sebagai agenda Pak, mohon maaf. Nah ini Iya. Waktunya juga Bapak ya. Harusnya Bapak jadi Ibu Dadang. Mohon maaf ya Pak. Silakan Ibu, mohon maaf. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Salom dari SDN 3 Surabaya. Saya sangat tertarik sekali ya dengan pembelajaran mendalam ini, terutama dalam game permainan. Itu bisa saja di semua pelajaran memakai game permainan. Nah, secara fakta di lapangan yang saya alami, kebetulan saya di kelas bawah. Kalau untuk Gen Z mungkin untuk game permainan bisa dipahami, bisa dikaitkan dengan pembelajaran, bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau untuk Gen Gen Z, untuk orang tua, kalau diterapkan di lapangan game permainan itu, mereka itu pahami itu kapan pelajarannya. Jadi seolah-olah anak itu apa hasilnya, padahal kami menerapkan seperti itu ya game permainan itu. Nah, secara di lapangan fakta untuk anak SD kelas bawah itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang langsung paham, atau ada yang lambat, atau yang sama sekali tidak paham dengan permainan tersebut. Nah, mungkin saya di sini juga bingung. Ini harus dijalankan program ini, tapi metode zaman dulu juga saya harus dipakai, seperti tulis, baca, berhitung. Karena dengan waktu yang singkat itu saya harus bisa, anak tersebut harus bisa baca. Nah itu yang jadi PR kami. Sedangkan waktu segini-segini. Nah sedangkan kami murid satu kelas itu, saya sendiri sekarang kebetulan agak berkurang 43 orang. Bayangkan satu orang dulu 43 orang, saya harus membaca per orang, baca tulis dalam waktu mungkin akan 10 menit lah. Cuma itu. Nah solusinya bagaimana supaya orang tua, masyarakat, guru, siswa paham dengan pembelajaran ini, walaupun tidak ada tulisan fisik tapi mereka telah belajar. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ini berhubungan banyak curhatnya pertanyaannya ya. Yang pertama berhubungan dengan bagaimana cara menerapkan metode. Ya kudu diterapkan, itu kudu diterapkan. Sementara waktu yang tidak cukup, belum menghadapi karakteristik anak mungkin di sini yang berbeda-beda. Apalagi banyak 40 siswa murid SD, kebayang Pak Ibunya. Tapi mampu SMP tenarangan alhamdulillah itu, tapi yang SD saya salut kepada mereka. Ini bagaimana nih katanya solusinya supaya nanti orang tua paham bahwa anak ini tidak hanya belajar menulis membaca, tetapi sudah diterapkan, tapi di situ secara tersirat mungkin gitu ya kepada anak ini. Siapa bagaimana nih solusinya? Boleh dari Bapak dulu silakan, atau Ibu silakan, siapa yang Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Wah luar biasa sekali, itu satu kelas 40 lebih. Wah bayang ya pengennya seperti apa di kelas. Jadi Ibu, Bapak, nah untuk masalah ini sebenarnya
bagaimana caranya kita mentransfer, mengubah mindset orang tua bahwa belajar itu tidak hanya ingin hasil instan saja. Membaca pun, ibu bukan hanya ibu yang mengajarkan, orang tua harus terlibat. Kalau cuma ibu di sekolah yang cuma berapa jam, yang saya lihat di sekolah itu jam 10 anak kelas 1 sudah pulang ya Pak Bu. Realnya Bu gimana nih? Ke orang tua nih. Real kita melibatkan pembinaan di sini ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita menggunakan strategi orang tua itu terlibat, kita memberikan tugas misalnya, nah nanti di rumah kalau anak kelas bawah coba bikin video yang menarik saat kamu baca dengan mata. Misalnya kayak gitu. Kita bisa menggali strategi-strategi yang menyenangkan, yang bukan hanya bermain tapi bermakna juga. Iya Bu. Ya, di pembelajaran mendalam itu ada prinsip pembelajarannya ada 8, 3, 3, 4. Nah, ini pertanyaan Ibu itu masuk ke dalam kerangka pembelajaran. Ada 4 kerangka pembelajaran. Itu tadi termasuk salah satunya kemitraan pembelajaran, gitu ya, praktik pedagogiknya, gitu, pemanfaatan digitalnya, gitu ya Ibu. Itu mungkin dari saya menambahkan. Ada Pak? Ya, boleh. Pak Lutfi silakan mau menambahkan. Ini menjadi tugas kita semua menjadi guru sebagai guru karena memang terjadi dan faktanya di lapangan ya ada apa namanya siswa yang kurang baca, kurang menghitung apalagi ya menjadi salah satu sorotan juga di media sosial yang menjadi tantangan bagi kita sebagai guru. Dan tentunya tadi Bu Fitri sudah menawarkan solusinya bahwa setiap kegiatan pembelajaran mendalam salah satunya yaitu adalah kolaborasi melibatkan orang tua untuk ikut mendidik belajar atau memantau perkembangan pembelajaran siswa. Nah misalkan ada jurnal harian dari guru, anak hampir ini tugas anak baru sampai sini, misalkan ada jurnal harian kepada orang tua untuk diberikan agar terpantau terus oleh orang tua perkembangan dan pembelajaran siswa. Mungkin itu tambahan sedikit. Ya betul sekali ya mungkin. Ya, kita kasih door prize dulu Pak untuk Ibu yang luar biasa sekali pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita kasih ongkos buat Ibu yang sudah Ibu Siti. Ibu Siti tadi dari SD Surabaya. Ya, SD Surabaya. Kepinya Bu, Surabaya. Naik kapal ke kampus ke Surabaya. Oh yang diajak Ibu hanya demi Allah Bu, terima kasih Ibu hadir di talkshow ini jauh-jauh dari Surabaya ke sini Bu, terima kasih sekali ya. Kami sangat mengapresiasi, menghargai Ibu. Baik Bapak, karena mungkin Bapak masih ada. mohon maaf sekali ya, pertanyaannya mungkin bagi Bapak Ibu masih banyak yang perlu disampaikan, tapi karena kita berhubung juga dengan waktu masih ada satu sesi lagi mungkin ya Pak. Bagaimana kita akhiri saja untuk sesi talkshow hari ini. Mohon maaf sekali karena keterbatasan kami, keterbatasan waktu juga berhubung ini hari Jumat Pak ya. Dan ada satu sesi lagi yaitu sesi showcase. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk melihat hasil produk anak-anak kami dari proses pembelajaran mendalam ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa kesimpulannya dari pembelajaran mendalam ini, ciri-ciri dari hasil dari pembelajaran mendalam ya, bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam itu apa di kelas ini. Yang pertama Bu, yang kita rasakan mungkin ya Bapak Ibu, yang pertama adalah anak sekarang sudah mulai berani untuk bertanya, dia tidak takut untuk bertanya. Kemudian yang kedua, yang tadi pertanyaan ini lebih dihargai Bapak Ibu daripada proses, daripada jawaban. Jadi ya, pertanyaan lebih dihargai daripada jawaban, dan proses lebih dihargai daripada hasil nilai. Berhubungan tadi dengan pertanyaan Bapak yang pertama. Kemudian ciri kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam ini, kita sudah memvariasikan model, metode, strategi
tentunya dengan yang 8-4-4-3, 8 dimensi profil lulusan, kemudian yang 8-3-3-4 ya, 8-3-3-4 dalam pembelajaran mendalam. Kemudian ciri pembelajaran mendalam yang lainnya bahwa connectionnya, kita ada koneksi, ada hubungan, tadi ada kemitraan, kemudian kontekstual juga, kontekstual menyampaikan pembelajarannya secara kontekstual, artinya berhubungan dengan lingkungan sendiri, tidak menerapkan kemana-mana, anak sudah yang dikenali oleh anak juga gitu ya. Kemudian ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi, dan terakhir ini sebagian ciri dari pembelajaran mendalam ya, tentunya kita ada assessment. Dan assessment itu Bapak Ibu penilaiannya umpan balik serta refleksi. Nah hari ini mungkin ya, boleh katanya ini para narasumber kita mau ngasih door prize kepada ibu-ibu, ada request. Gak tahu requestnya nih apa, silahkan disampaikan oleh Ibu Emma. Boleh ya. Pertanyaan yang pertama ya Ibu, tadi kan saya sudah menyebutkan gitu ya. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang tahu rumus pembelajaran mendalam yang 8-3-3-4 itu, ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya, yang 8-nya dulu, profil ya, Cung. Yang 8-nya dulu, yang 8 Cung. Ini semuanya disebutkan 8-3-3-4 ya? Iya, 3-8-nya. Oh, satu. Yang 8 dulu, yang 8 dulu. Ada dong, Bapak boleh, Cung, 8. Ada tidak? Sudah siap sepertinya, sudah siap menjawab. Ini Siap. rumus ya? Oh, dikasih ini dulu, Bapak. Ya, silakan. Silakan. Ada? Ya. Rumus 8-3-3-4-8 nih, apa? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Biar kuliah. Ya, silakan. Ada mic-nya, Pak? Dokumentasi, awas jangan lupa sesi dokumentasi. Saya ketahui hasil dari ini ada dimensi 8 dimensi lulusan. Saya pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewarganegaraan, pengenalan kritis, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, komunikasi dan kesehatan. Bagaimana, betul? Ya, tepat sekali ya, betul. Yang pertama ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua keluarga, yang ketiga penalaran kritis, keempat kreativitas, kelima kolaborasi, enam kemandirian. Sekarang yang 3-3-4-nya. Iya, selanjutnya ini rumus ranking 8-3-3-4. Yang 3 saja, yang 3. Boleh, Bapak Dadang, Bapak. 3-nya ada 2, berarti 3-3-nya Pak. Yang 3-3-4 ini adalah prinsip pembelajaran mendalam Misi pembelajaran mendalam. dan juga pengalaman. Ya Pak. Ya Pak, expert. Yang 3 ya. Ya, boleh. Yang 3-nya saya tahunya yang 3. gimana tuh hadiahnya setengah? Saya nggak butuh hadiah. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Siap Dr. Gary. Sekaligus satu lagu nanti Pak, kami nantikan satu lagu dari Bapak ya. Door prize dan satu ya, sambil showcase. Oh, satu lagi katanya, satu lagi yang 4-nya. Yang 4-nya, 4 kerangka pembelajaran. Yang 4 Yang 4-nya siap Bapak Ibu, saya hitung sampai 5, 1. Yang dari Malanggo boleh menjawab, ada yang dari Malanggo bisa menjawab. Tidak ada Pak? Ada di Malanggo. 4. Ibu siapa? Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, Tolong boleh.
Praktek pedagogi, lingkungan belajar, terus pemanfaatan digital atau alat komunikasi dan kebiasaan pembelajaran. Kita tanya, ada non. Semangat Bapak Ibu, terima kasih. Demikian ya. Acara sesi yang kedua ini Itu acara talk show. acara Ya, talk show. kita tutup. Kami ucapkan terima kasih. Harapan kami setelah talk show ini Bapak Ibu sudah memahami dan bisa mengaplikasikan hasil pembelajaran mendalam ini, kemudian bisa mengikuti tadi praktik baik yang disampaikan oleh para narasumber kita. Yang itu harapan kami dan Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga menjadi agen perubahan ya, bagian dari latihan pembelajaran mendalam ini. Jadi tadi kan sudah menyimak dari 3 praktik baik, dan mudah-mudahan itu juga bisa diadopsi di kelas Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup acara talk show ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan ada satu sesi lagi, yaitu sesi showcase. Di situ kami ada 3 kelompok menampilkan hasil praktik baik dari anak-anak dari Bapak Ibu guru dan dipraktikkan oleh anak-anak kami. Silakan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik, saran atau kritik sarannya yang membangun untuk menuliskan nanti. Jangan lupa menuliskan daftar hadirnya. Begitu juga di sticky note, kami atas di atas sticky note untuk memberikan umpan balik kepada tiap-tiap kelompok. Insya Allah waktunya nanti sampai menjelang Jumatan ya. Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber. Mudah-mudahan ilmu yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk kita dan untuk semuanya. Akhirul salam, kami tutup acara talk show ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar Bapak Ibu ditinggal itu dipanggil. Baik, selanjutnya kita beranjak ke sesi 3, yaitu showcase atau gelar karya pameran. Nah, sesinya adalah di mana hasil nyata atau bukti implementasi pembelajaran mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti konkret ya, dari pelatihan pembelajaran mendalam yang telah dilakukan oleh para peserta ya. Jadi ini menampilkan hasil proyek ya Bu ya. Ya, menampilkan berbagai proyek karya produk yang sebagai hasil dari penerapan metode PUN ya. Dan juga Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir dan juga umpan balik yang Iya. sudah kami sediakan di sticky note. Iya betul sekali. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga mengisi umpan balik ya. Umpan balik. Nah, kita ke sesi terakhir, sesi showcase. Nah, ini showcase untuk kelompok 2. Bapak Dadah, Bapak Dadah. Ini fasilitator terbaik. Di sticky note situ. Sampai lupa. Ya, boleh tanya-tanya, kemudian ada barcode, ada barcode hasil pekerjaannya. Itu adalah contoh-contoh kumpulan tulis dan RPM ya. Ya. Bagaimana merancang modul ajar pembelajaran mendalam. Di situ ada contoh. Ini showcase kelompok 1, kelompok duren. Maka Bapak Ya, jangan lupa tadi sambil mengisi umpan balik. Kayaknya Pak, banyak pengunjung. Ibu. pada Kate. Ya, Kanggo. Halo Kak Wida. Terima kasih sudah hadir. Isi daftar hadir. Itu sana. Umpan balik gitu, Bu. Ya, umpan balik dulu di sana. Bagaimana perasaannya? Rasanya luar biasa. Siapa yang mendapatkan kegiatan apa? Kegiatan di sini
Administrasi, terima kasih Kak Wida. Ya. Supaya kedepannya kami Nanti tempel di sana Kak. Ibu boleh ngambil ini souvenir hasil buatan anak didik kami. Boleh Ibu. Boleh Ibu, boleh ambil. Ini souvenir buatan anak-anak kelas 6 di sekolah saya. Kak Wida, semangat. Ini souvenir buatan anak didik saya Kak. Ya. Ya, sedang tidak dik-dik. jangan lupa ini sesi dokumentasi Gerak-gerak. jangan lupa Bu, boleh dilihat ini teacher plannernya, ada barcode-barcode, bisa Ibu barcode, banyak LKPD di dalamnya. Sini banyak Bu. Ini kalau saya masukkan ke TikTok ini bayar Bu. Kalau di sini kita lagi baik hati. Lagi promo. Ya. Ini ada LKPD, boleh di barcode, nanti bisa di download ya, nih ada LKPD. Ini tidak hanya untuk kelas 6, bisa untuk kelas lain juga. Iya. Ya. Bu Yani, berikan umpan balik tempel di pohon. Belum. Kalau sudah ada souvenir cantik. Boleh Bu, boleh Ibu boleh. Sami Bu, cuman itu langsung ditapelkeun, dibalikin. Kalau ini kan ada ininya, kalau itu ininya Ibu yang banyak. Oke, banyak kan? Lagi promo gratis, nanti kalau di TikTok bayar. Ya, nanti download aja ya. Apa Bu? Kak, tergantung anak yang bikinnya Pak, mau panjang atau pendek, jadi tidak sama. Tanes, kange gantungan Pak, nanti di gini, liput ini. Ada yang Bagaimana perasaannya Pak Pepsi? Allahu Akbar, tanya aku yang tadinya lagi sekarang sudah tidak. Ini gamifikasi pembelajaran melalui media ulang tangga.
Dadah. Semangat Bu Suni. Testimoninya untuk showcase dan talko saya hari ini Bu Yani. Luar biasa. Berkat siapa? Berkat kepala sekolah yang mewadahi. Terima kasih. Semangat. Mangga Dadah. Ayo Bu. Mangga Ibu. Saha. Kelompok luar fotonya sarang pandang. Oh sadayana ayo. Ayo. Bu Emma pangmotokeun Bu Emma.
semuanya sudah bergabung dan mensupport hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.